Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori uang dan sistem keuangan ekonomi syariah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raja Hendra Negara dengan NPM 220710100126. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu uang. Dalam hukum ekonomi syariah, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang sah untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, namun tidak diperdagangkan dan dijadikan objek spekulasi. Penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir, serta bertujuan menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi. Yang kedua adalah fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi antar individu entitas tanpa barter. Yang kedua, sebagai unit hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai simpanan nilai yang dapat digunakan di masa depan. Yang keempat, sebagai instrumen pembiayaan syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Yang kelima, alat distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah. Yang keenam, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip dasar sistem keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Larangan terhadap riba, yang secara harfiah berarti kelebihan, diartikan sebagai pertambahan modal yang tidak sah, baik dalam bentuk pinjaman maupun penjualan. Riba merupakan ajaran inti dalam keuangan syariah, secara khusus setiap tingkat pengembalian yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak terkait dengan kinerja investasi dianggap sebagai riba dan dilarang. Yang kedua, uang dianggap sebagai modal potensial dan baru bisa menjadi modal nyata saat digabungkan dengan sumber daya lain untuk aktivitas produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, namun hanya ketika uang tersebut digunakan sebagai modal, bukan dalam bentuk potensial. Yang ketiga, prinsip berbagi resiko. Karena bunga dilarang, pihak yang menyediakan dana bertindak sebagai investor, bukan pemberi pinjaman. Penyedia modal dan pengusaha berbagi resiko usaha dan imbalan keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi, pengembalian, dan resiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan syariah melarang penimbunan serta transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi, perjudian, dan risiko yang berlebihan. Yang pertama, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, tujuan pendirian. Tujuan utama pendirian bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank konvensional berfokus pada pencapaian keuntungan dengan orientasi yang umum, tanpa terkait nilai-nilai agama. Sementara itu, bank syariah didirikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai syariah. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah dan konvensional berbeda. Bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Sebaliknya, bank syariah menggunakan prinsip hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sistem operasional. Perbedaan lain terdapat pada sistem operasional. Bank konvensional menerapkan suku bunga dan transaksinya sesuai dengan aturan nasional, sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga. Karena dalam Islam, bunga dianggap riba. Yang keempat, hubungan antara nasabah dan bank. Hubungan antara nasabah dan bank juga berbeda. Di bank konvensional, hubungan tersebut adalah antara kreditur atau nasabah dan debitur atau bank. Sementara di bank syariah, hubungan ini bervariasi tergantung pada jenis akad yang digunakan, seperti penjual dan pembeli, kemitraan, atau sewa-menyewa. Selanjutnya, kesepakatan formal. Kesepakatan formal antara nasabah dan bank di bank konvensional dilakukan secara berdasarkan hukum nasional, sedangkan di bank syariah, akad dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan berbagai jenis akad yang mencakup.
Selanjutnya, pengawas kegiatan. Meskipun kedua bank diatur oleh undang-undang yang sama, pengawasan kegiatan mereka berbeda. Bank nasional diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tantangan apa yang dihadapi oleh lembaga atau perbankan syariah dalam menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya ini literasi keuangan syariah masih rendah. Literasi keuangan syariah di Indonesia menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah juga rendah. Bukan hanya itu saja, regulasi dan dukungan dari pemerintah juga kurang untuk meningkatkan sistem keuangan perbankan syariah di Indonesia. Bukan itu saja, inovasi produk yang ada masih terbatas dalam lembaga keuangan syariah. Kualitas pelayanan juga masih harus perlu ditingkatkan lagi. Efisiensi perbankan syariah juga belum sepenuhnya efisien dan masih perlunya perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Nama saya Muhammad Dani Fala, NPM 2107101022. Di sini saya menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan hukum ekonomi syariah dalam prakteknya. Yang pertama adalah persaingan dengan sistem konvensional. Keuangan syariah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, terutama dalam hal fleksibilitas produk, return on investment, dan kemudahan akses ke pasar modal. Yang kedua adalah kendala infrastruktur dan teknologi. Sistem keuangan syariah memerlukan infrastruktur teknologi yang mendukung untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah dalam setiap aspek transaksi. Yang ketiga adalah keterbatasan akses terhadap pasar global. Meskipun keuangan syariah tumbuh pesat di banyak negara, masih ada keterbatasan akses terhadap pasar keuangan global, terutama di wilayah yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional. Ini memperlambat penyebaran instrumen keuangan syariah secara global, meskipun potensi pertumbuhannya sangat besar. Dan yang terakhir adalah kepatuhan syariah dan pengawasan. Kepatuhan terhadap syariah adalah inti dari sistem keuangan syariah, namun pengawasan yang efektif seringkali menjadi tantangan. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki dewan pengawasan syariah yang berperan memastikan setiap produk dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui kerjasama antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Upaya meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, serta mengembangkan infrastruktur teknologi dan produk syariah yang inovatif dapat membantu memperkuat posisi keuangan syariah dalam perekonomian global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.